Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kenceng? Masih puasa kan? Coba dites sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tum, semangat takjilnya 2. Nanti minta sama itu kakak Bro Teguh sebagai ketum HOC. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan tempatnya buat kami, salah satu klub motor di PT Astra Honda Motor yang bernama Honda Owners Club, yang diberi kesempatan untuk berbagi sedikit karena kita nggak melulu tentang hobi, tapi bagaimana kita berkontribusi pada lingkungan sekitar. Dan ini mungkin yang kedua ya, kita mengundang adik-adik di sini yang sebelumnya itu di kedai kopi. Alhamdulillah juga udah hadir semua dari klub Honda Owners Club, para sesepuh. Ini kampung apa ya, Bu Haji? Oh, kampung Selang Nangka. Buat kesini tuh benar-benar seru ya, macet. Namanya juga Bekasi. Bekasi itu ada singkatannya Pak. Bekasi, berabe kalau nggak siap. Jadi siap sama banjir, sama macet. Jadi ya siap-siap aja gitu. Tapi alhamdulillah ini tidak mengurangi semangat kita. Saya juga terima kasih atas sesepuh Kampung Selang Nangka, ada Pak Ustadz Alwi Basari juga yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk bisa hadir di sini untuk sedikit berbagi, Pak. Mungkin adik-adik di sini nanti akan jadi contoh nanti bahwa mungkin hari ini dia adik-adik di sini menjadi mustahik, insya Allah di tahun-tahun berikutnya akan menjadi muzaki gitu dan bisa berbagi juga buat di sekitarnya. Untuk mempersingkat waktu, maka saya coba untuk bacakan rundown acaranya dulu biar soalnya maghribnya juga kalau saya kelamaan nanti nggak kebagian karena ada juga Bro Teguh, nanti ada juga Opa mungkin bisa memberikan tausiahnya. Soalnya ini Ustadz TikTok Pak. Opa, tangannya mana Opa? Alhamdulillah sudah hadir. Pecinya saya nggak tahan ya. Itu tadi pembukaan dari saya, hiburan juga dari Hadro. Nanti ada sambutan dari Ketum HOC, Bro Teguh Supriyanto. Terus ada pembagian santunan, mungkin nanti akan diwakilkan atau semuanya, Bro? Mungkin bisa nanti. Terus nanti ada sambutan dari perwakilan wilayah Pondok Pesantren, dalam hal ini Bapak RT akan diwakili oleh Pak Fajar. Sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Fajar. Terima kasih. Dan nanti ada ceramah agama dan mungkin minta doa penutupnya juga dari Kiai Alwi Basari. Dan kebetulan juga takjil ada siap. Nanti kita juga akan sholat maghrib berjamaah di sini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, memperkenalkan apa itu HOC dan tujuan kita berbagi di sini. Lebih lengkapnya nanti sebagai ketua umum kami, Bro Teguh Supriyanto, kami persilakan Pak untuk memperkenalkan apa itu HOC dan tujuan kami di sini. Waktu dan tempat kami persilakan. Bro Teguh silakan Bro Teguh. Ya, shollu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat mungkin Pak Alwi Basari selaku pimpinan Pondok Pesantren Safaul Ummah ya. Dan juga Pak Fajar selaku pengurus lingkungan RT di Selang Nangka dan jajarannya, dan juga sesepuh para Selang Nangka yang saya hormati, kepada pengurus Honda Owner Club
yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan juga member-member HOC yang telah hadir. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya menyemarakan acara HOC. Dan juga tidak lupa dengan adik-adik kita semua dan ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan salam hormat dari kami Honda Honor Club. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua diberi kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul tentunya dalam acara yang sederhana. Insya Allah jadi jalinan silaturahim antara kami Honda Honor Club dan juga masyarakat atau ya pimpinan Pondok Pesantren Safatul Ummah. Semoga silaturahim ini terus terjalin ya. Nah, dulu memang kita pernah mengadakan juga dengan Pondok Pesantren ini, tapi lokasinya memang berbeda. Itu kita ada di Kedai Sobat Kopi, dan tahun ini kita mengadakan langsung di pondok. Ya mudah-mudahan ini jadi jalinan silaturahim yang terus-menerus, semakin akrab antara kita komunitas yang haus ilmu dan juga dengan pihak pondok pesantren. Jadi sekedar mengingatkan, sekedar memperkenalkan diri, kita Honda Honor Club adalah para pecinta sepeda motor ya Pak. Para sepeda motor, khususnya sepeda motor merek Honda. Jadi kami adalah para pengendara yang senang mengendarai sepeda motor, khususnya merek Honda. Jadi kami selain ya jalan, harapannya juga ada sesuatu kegiatan yang bermanfaat gitu. Salah satunya adalah bakti sosial. Dan ini adalah kegiatan kita di bulan Ramadan, kegiatan yang rutin yang insya Allah lah minta doanya juga buat semuanya ini jadi istiqomah buat kita semua. Jadi kegiatan yang rutin yang selalu kita adakan setiap tahunnya. Jadi kita mengadakan ini harapannya supaya teman-teman atau masyarakat juga tahu bahwasanya komunitas sepeda motor itu enggak hanya sekedar kayak gaya-gayaan mengendarai sepeda motor, tapi memang ada kegiatan positifnya. Salah satunya adalah bakti sosial. Ini jadi visi dan misi juga tempat kita bahwasanya Honda Honor Club itu adalah visinya adalah touring, bakti sosial dan promosi. Mungkin itu. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini nantinya berjalan dengan lancar. Harapan kita menjadi keberkahan lah buat kita semua ya Bapak Sauri, buat HOC dan juga buat bermanfaat buat masyarakat, terutama adik-adik yang lain. Jadi mohon doanya semoga Honda Honor Club juga tetap istiqomah terhadap kegiatan ini dan menjadi pelopor ya, salah satu pelopor untuk tetap kegiatan yang bermanfaat. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bro Teguh Supriyanto sebagai ketua kami, klub Honda Owners Club. Ya, benar tadi apa yang dikatakan Bro Teguh bahwa kita tidak hanya mencintai hobi atau sekedar jalan-jalan, tapi ada sesuatu yang bisa dibagi dan bermanfaat pada lingkungan sekitar. Mungkin momennya memang ada hari ini dan akhir tahun atau ketika nanti kita anniversary. Cuman momennya ini adalah pas sekali setiap kita ulang tahun itu berbarengan dengan bulan Ramadan. Jadi acaranya yaitu kita acarakan yang positif, yaitu berbagi buat sekitar. Tidak lengkap ya kalau rasanya kalau kita ada di lingkungan sekitar tapi tidak memperkenalkan diri kepada yang mempunyai wilayah. Mungkin Bapak RT, Pak Fajar bisa berapa kampung Selang Nangka ini apa dan
bagaimana? Waktu dan tempat kita persilakan. Shallu ala Nabi. Shallu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru kita bersama Bapak Kiai Alwi Basori, yang saya hormati para ustadz, para alim, para ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Yang saya hormati juga teman-teman dari HOC ini, terus anak-anak yatim, ibu-ibu juga tidak lupa. Semoga kita semua pada hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini menjelang berbuka puasa kita masih diberi berbagai macam nikmat, diantaranya nikmat sehat, nikmat iman dan juga nikmat sempat kita datang ke acara ini untuk memenuhi undangan dari teman-teman kita dari HOC yang ingin berbagi dengan wilayah kita. Selawat serta salam semoga terlimpah curahan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya dan kepada kita umatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa saya ya mungkin yang orang sini udah tahu bahwa saya seorang RT mungkin. Terus juga saya hanya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara saya HOC yang telah mengadakan acara ini berbagi di wilayah saya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila mungkin dalam tempat, dalam hidangan nanti yang kurang berkenan, dalam sambutan juga saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Cuma ini judulnya saya agak tertarik dikit nih, Revolution New Generation. Ini tujuannya untuk apa? Mungkin karena saya pernah ngalamin yang saudara-saudara sekalian sekarang ini jalanin. Saya dulu pernah ngalamin yang seperti ini, cuma karena mungkin sekarang buntutnya udah banyak, jadi buat kemana-mana ribet gitu. Buntut saya udah banyak, jadi kalau kemana-mana udah ribet. Kalau dulu mungkin dari Bekasi ke Cikarang ke Bekasi Barat, Cibitung, itu saya pimpinannya saya ngadain. Cuma sekarang udah berat karena buntutnya udah banyak gitu. Tapi mudah-mudahan ini terus berlanjut karena judulnya luar biasa. Memang yang muda itu harus tampil Pak, jangan cuma yang tua doang. New generation itu harusnya yang muda yang tampil, jangan yang tua mulu gitu, gantian kita gitu. Itu saya praktekin waktu masih di pabrik itu, yang muda yang tampil juara Pak, bener. Kalau yang tua udah nggak ada napasnya, kalau main bola begitu, bener. Ya mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat kampung sini. Ya ucapan saya cuma terima kasih, semoga berlanjut kemudian hari dan semoga apa yang diberikan ke anak-anak di sini menjadi pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah nanti dan mendapat balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, selebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak RT. Nggak nyangka Pak RT ternyata bekas anak jalanan Pak RT ya. Terakhir bawa apa Pak RT kendaraannya? Masih PCX apa Honda atau lain? Wah PCX. Bawa ketum, PCX ternyata sesuai berarti. Ya, selanjutnya mungkin nanti untuk adik-adik ada pertanyaan, pertanyaannya mudah. Jadi tunjuk tangan, ada sedikit hadiah. Udah siap belum nanti pertanyaannya? Ya mudah lah pasti cuman huruf hijaiyah yang keberapa apa? Huruf-huruf hijaiyah ya, pokoknya terus sahabat-sahabat Nabi ya nanti ada hafal gak? Udah biasa ajarin gak mau Ustaz Alwi? Nah nanti tunjuk tangan, nanti dapat giliran ceweknya ada berapa nih? Cowoknya nanti ceweknya 2, lakinya 3.
Ibu-ibunya juga mau jawab, Ibu? Mau tuh. Ibu-ibunya dapat voucher belanja. Iya, cuman belanjanya di kedai kopi. Jauh ya. Olok ongkos kata itu. Ya, untuk bersingkat waktu mungkin kita langsung santunan dulu, Pak. Dari adik-adik mungkin bisa ke depan beberapa dan nanti bisa diwakili oleh dari Honda Owners Club dan Pak RT serta Ustadz Alwi. Mohon bisa diwakili dari HOC 2 Ketum sama Opa selaku sesepuh. Ustadz berdua. Untuk adik-adiknya bisa naik untuk Bro Marmo. Oh iya. Untuk penerima santunan ada Aurel Roli, Kian Sakira ada, sudah hadir kah? Ada Canda Cahaya Utama, atau yang Pak Ustadz, apa yang di sini semua sudah ada namanya? Oh yaudah, yang udah terdaftar ayo naik semua sekaligus nanti kita foto bersama. Ya nggak apa-apa? Dari sini apa? Iya sekalian aja soalnya nggak begitu banyak juga sih. Iya, nanti rekan-rekan kita sekaligus foto bersama juga. Nanti kalau maghrib pencahayaannya kurang soalnya. Nanti ketika udah turun nanti semua bisa foto bersama. Ya, gak apa-apa Bu, nanti yang gak sepatan hadir yang udah kita data saya titipin ke Ustadz Ali. Udah. Adik-adik Aren dari sini nanti ke sana. Apa? Sini aja, enggak yang adik-adik yang jalan nanti turun. Ayo adik-adik ya, ayo naik ke atas panggung. Yang ada aja nggak apa-apa semuanya. Ayo naik, ayo adik-adiknya naik. Ayo sini. Ayo dari kiri sini, dari sini. Dari yang kecil, ayo yang kecil. Ayo ke. Ayo naik, ayo naik semua. Ngantri ya, satu-satu ya. Ayo. Yang sudah dikasih udah. Berarti yang habis dulu. Berat gak? Hati-hati ya. Ya langsung duduk lagi ya. Mau yang kecil dibawain mau. Nanti adik-adiknya duduk dulu ya. Nanti gitu. Foto. Anak-anak Cik. Kawan-kawan bisa merapat ke panggung dulu kawan-kawan. Soalnya kalau habis takjil berantakan dan kita susah untuk dokumentasi. Ayo kawan-kawan. Ayo semuanya. Adik-adiknya bisa ikut foto bersama kami. Iya mumpung masih terang biar ini background. Adik-adiknya depan. Ayo adik-adiknya. Oh iya, adik-adiknya di sini berdiri ya. Ayo. Pak Ustadz, Pak RT minta dokumentasinya Pak RT. Enggak apa-apa. Ayo adik-adiknya di atas. Hati-hati. Ayo. Bikisannya taruh aja, enggak apa-apa. Ayo diatur sini. Yang kecil sini, Berdiri. Yang kecil depan ya. Ayo kawan-kawan duduk di depan sini. Ya, depan sini. Yuk, di sini, di depan sini. Nah, Bro
Ketum Pak Ustadz. Ya sini maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi sini, sini, sini maju deh. Ayo maju sini, sini. Dah dia, dah dia. Nah, biarnya. Yuk maju, maju. Sini. Iya. Maju ke. Wih, wih, sini. Semua ikut semua. Ami, Ami. Enggak mau, tung biar, tung. Pak Bambang. Kamera siapa itu? Oh, itu minta tolong. Ayo. Tiga. Satu hati. Ya, bebas. Oke, terima kasih adik-adik atas dokumentasinya hari ini. Hati-hati, hati-hati ya. Hati-hati aja tuh. Jangan lah, mau diamplopin, jangan biar ketahuan. Oh iya. Ayo adik-adik, udah siap belum? Ada kuis dikit nih. Apa aja dong seputar sahabat Nabi, kisah-kisah sirah nabawiyah. Ayo, ada yang hafal? Bismillah ya. Oke, hafal beberapa sahabat Nabi? Coba sebutkan salah satu sahabat Nabi. Salah satu aja. Salah satu aja. Ayo tunjuk tangan dan maju ke depan. 1, 2, 3. Ayo ke depan, ke depan. Yang berani ke depan. 1, 2, 3. Ayo. Oke. Ntar dulu sebutkan namanya siapa? Abizar. Abizar. Anaknya Ustadz Uje dong. Abizar kelas berapa? 1. Puasa. Puasa gak Abizar? Senyumnya gak yakin ya Abizar nih. Oke, Abizar tahu gak? Kan banyak nih sahabat Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Sebutkan satu aja dari beberapa sahabat Nabi. 1, 2, 3. Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Nabi kita. Nah dia, beliau mempunyai sahabat nih. Kayak Abizar kan punya teman kan? Nah temennya siapa tuh? Nah Nabi Muhammad juga punya teman dan sahabat ketika berdakwah. Nah salah satunya siapa? Tahu gak? Bisa dibantu siapa? Abizar siapa? Dan nabinya kan pernah dengar laguan? Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, kan gitu kan ya? Nah sebutkan salah satu yang tadi saya nyanyiin. Abu Bakar. Wah, itu pinter Abu Bakar. Jadi mau hadiah gak nih? Sebenarnya salah. Tadi tidak bisa menjawab. Tapi kita menghormati namanya suatu keberanian. Jadi beri tepuk tangan dong ibu-ibu. Karena pelajarannya adalah satu. Manusia boleh salah kok. Karena dengan salah manusia akan menemukan kebenaran otentik dengan sendirinya. Buktinya tadi. Dia jadi bisa tahu dari kawan-kawannya. Ini Abizar
buat jajan ya. Ya. Tuh, udah lihat nih pasti kan? Ibu-ibunya boleh kok, ibu-ibunya dapat voucher belanja. Seriusan, dari Aji. Silakan duduk. Ayo. Oke? Itu contoh ya. Mau lagi gak nih? Masih banyak nih. Ibu-ibunya serius nih, ibu-ibunya boleh. Cuman ibu-ibunya akan pertanyaannya beda. Mungkin nanti pertanyaannya lebih susah ya Ustadz Alwi ya. Mungkin Ustadz Alwi lahir hari apa? Udah coba catat aja. Diketahui catat. Hari Jumat. Oke. Yang belakang juga boleh. Mbak-mbaknya saya manggilnya mbak lah karena udah dewasa. Boleh. Kalau kita, kan kita udah tahu ya bahwa Rasulullah itu banyak peristiwa ya. Yaitu peristiwa satu malam yang pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu peristiwa apa namanya? Iya dia ke depan ayo ke depan. Pokoknya ibu-ibunya siap-siap aja, beneran dapat voucher belanja. Siapa namanya? Rashid. Rasid, kelas berapa Rasid? 6. SD. Oke. Peristiwa apa Rasid yang Rasulullah berpergian sehari semalam? Itu namanya peristiwa apa? Isra Mi'raj. Ustadz Alwi bener Isra Mi'raj katanya Ustadz Alwi. Jempolnya tinggi tuh. Oh benar Rasid. Berarti Rasid dapat uang jajan. Gak apa-apa diterima lagi. Makasih ya. Saya kalau misalkan pertanyaan saya sih banyak ya. Mungkin dari Pak RT punya nitip pertanyaan Pak RT? Mungkin huruf hijaiyah yang kelima apa gitu atau nggak apa-apa Pak RT? Pak RT nitip pertanyaan silakan. Ya? Kayaknya pertanyaannya susah Pak RT. Anak Rasul yang pertama. Ini sahabatnya aja teman dekatnya yang udah gede aja nggak hafal. Saya khawatir. Kita coba ya. Anak Nabi yang pertama. Atau cucu deh. Kalau lebih terkenal kan cucunya. Ayo. Cucu Rasulullah. Kan ada 2 tuh. Yang terkenal tuh. Ayo cewek tadi kan udah. Boleh. Sini. Oke, siapa namanya? Siapa? Syafira. Safira kelas berapa? 4. Kelas 4. Safira tahu cucu Rasulullah yang paling disayang? Hasan Husin. Tuh hafal, Hasan Husein. Karena ini pertanyaan cepat, ya udah saya tambah lagi. Peristiwa yang menyebabkan kematian Husein apa? Nggak hafal, jangan. Itu pertanyaannya nanti buat ibu-ibu. Meninggalnya di mana, peristiwanya berapa dan tanggal berapa. Udah Safira yang mudah aja ya. Ibu-ibu kan mudah, kalau ibu minta uang belanja sama suami aja nunggu 1 bulan kan? Iya nanti. Makasih. Iya, makasih. Saya juga ingin ada titipan pertanyaan dari Ustadz Alwi. Mohon Ustadz Alwi memberikan pertanyaan Ustadz Alwi yang mudah-mudah saja Ustadz Alwi. Masih ada 2 buat anak-anak Ustadz Alwi. Pertanyaannya apa Ustadz Alwi? Ya khusus buat ibu-ibu lah ini, kasihan. Oh ibu-ibu. Ya untuk ibu-ibu, pertanyaan yang bisa nanti adanya minta sama MC ya. Ya kita masuk 10 akhir Ramadan, sekarang ke 23 insya Allah. Dan ada satu malam yang luar biasa malam di Ramadan ini. Bahkan Nabi menyuruh kita untuk mengintensifkan ibadah untuk bisa meraih malam itu. Disebut malam apakah malam itu? Oh, boleh pegang aja Ustaz. Ayo ibu-ibu malam apa? Jangan bilang malam yang lain. Ada mic lagi kah? Ini nih. Ada entar. Gak apa-apa. Ayo. Biarin. Ayo ibu-ibu apa? Bentar ya, memperkenalkan namanya dulu. Karena itu pertanyaan dari Ustadz, hadiahnya dari saya. Namanya Ibu Firman. Ibu Firman, Ya. itu nama suaminya ya? Apa nama anaknya? Nama anak. Oh, Anak. ya biasa aja dong.
Saya kalau ditanya begini saya melintir juga. Ibu madep depan, madep saya naksir loh. Enggak lah, udah punya suami. Tunggu ditolak. Ya siapa Ibu Firman? Ya. Malam yang tadi katanya pahalanya dijanjikan seperti malam pahalanya seperti 1000 bulan ya Ustadz Talwi ya. Itu malam apa Ibu? Lailatul Qadar. Ustadz Talwi gimana? Wah, seperti janji saya, Ibu jangan duit cash, takutnya habis. Mendingan Ibu belanja di Indomaret ya. Ya dari saya. Ya makasih. Itu di Indomaret ya Bu ya. Jangan ke Alfa, diusir nanti. Soalnya vouchernya Indomaret. Tadi laki-laki udah, perempuan sudah. Ada titipan pertanyaan dari Rendra, pertanyaan apa Rendra? Oke, kan semua juga sayang Rasulullah ya. Nah, tanggal dan bulan Rasulullah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ayo, ayo. Yang kecil. Ayo mbak-mbaknya, masa tanggal lahir pacarnya tahu, tanggal lahir Rasulullah nggak hafal? Ayo, ayo. Ayo, ayo Neng, nggak apa-apa. Saya ke situ ya, buat Neng-nengnya. Mas-masnya hafal gak? Tanggal, bulan Rasulullah dilahirkan. Ya, sini. Abis browsing ya. Namanya siapa? Rizka. Rizka. Kelas berapa Rizka? Kelas 9. Kelas 9. Tanggal dan bulan Rasulullah dilahirkan tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Ustadz bener Ustadz, 12 Rabiul Awal katanya. Tahun berapa? Lupa. Zulhajjah. Oh tahun. Ya terima kasih, siapa? Safira ya? Rizka. Oh Rizka. Rizka dapat sedikit saja, makasih. Saya lihat dulu ya, masih sisa berapa ya buat ibu-ibu, berapa buat bapak-bapak juga nggak ada maksudnya. Satu lagi deh buat ibu-ibu ya. Adik-adiknya udah cukup belum? Ada yang masih berani gak nih? Coba adik-adik siapa yang mau berani? Oke, saya tidak melemparkan pertanyaan buat adik-adik. Siapa yang berani ke depan deh? Juk. Ada adik-adiknya? Ada yang berani maju gak nih? Kalau nggak saya lempar ke ibu-ibu. Ada voucher. Ibu-ibunya? Ini maju. Oke. Sebenarnya saya cuma pengen tahu keberanian. Nah, berarti ini calon ustazah nih. Tanpa disuruh dia udah maju. Yaudah, siapa namanya? Farah. Farah mau ngapain kira-kira kesini? Ya nggak apa-apa, coba saya mau tahu inisiasinya, terserah mau baca Al-Fatihah, mau huruf hijaiyah atau berapa gitu. Tapi kalau pertanyaan saya susah loh. Ada berapa dalam surat di Al-Quran gitu dan berapa ayat, kan susah kan? Ya udah terserah. Siapa namanya? 114. 114 Ustadz bener ya? Ada 114 surat. Aji aja nggak tahu Ji. Terakhir dia surat BBKB pun digade. Oke. Namanya siapa tadi? Farah, terima kasih Farah. Ya. Tadi ibu-ibu hadroh main udah berapa lagu? 5. Aji siapin 5 Aji. Ayo, kira-kira pertanyaannya random. Ini khusus ibu-ibu. Ada tambahan lagi. Nggak apa-apa ya Ustadz Talwi ya. Iya, karena kita maknanya berbagi. Nanti kalau masalah kita ada kultum masih ada 20 menit Ustadz Talwi, insya Allah. Ibu-ibunya deh, maju aja dulu. Pertanyaannya, saya nggak mungkin ngasih yang susah, saya nggak mungkin. Pertama kali Denles datang ke Bandung, kapan saya nggak mungkin. Pasti sekitar Sirah Nabawiyah lah. Ayo ibu-ibu, kira-kira siapa? Satu-satu ibu, kayak rebutan mantan. Ayo ibu-ibu, nggak apa-apa. Oh pertanyaannya nanti setelah di panggung. Maunya rame-rame saya sendiri. Oke, ibu-ibu.
Pertanyaannya ibu-ibu deh. Siapa nih yang kalau berkaitan dengan wanita, saya seputar fikih wanita aja. Oh janganlah, saya belum nyampe. Siapa istri pertama Rasulullah? Ibu-ibu, ya maju, ayo rebutan, ayo. Ih. Nih saya curiga nih, berapapun yang didapat kayaknya dibagi-bagi. Ibu siapa namanya? Ibu Kun Salama, Ibu Kunsolama punya suami, siapa namanya ibu? Rafiqul Ala, Namanya bagus banget tuh. Ya siapa bu istri pertama Rasulullah? Ini kalau salah nggak saya kasih karena udah tua. Siti Khadijah, Kira-kira bener gak Bro Teguh? Siti Khadijah istri pertama Rasulullah. Betul ya? Dikasih belanja apa? Oh maunya belanja, katanya harus sama belanja. Oh mie ayam, ya ada mie ayam. Oke mie ayam bu. Ya nanti kalau 200 ini alasan kenapa wanita disebut ras terkuat di bumi ya gini ya. Buat adik-adiknya deh, satu. Yang depan sudah 1, 2, 3, nih yang tengah nih kayaknya belum nih. Gak apa-apa mas-masnya. Ayo. Ayo mas ya. Ayo ke depan. Pertanyaan mudah kok, yang penting ke depan dulu. Mungkin dari Bro Aji ada pertambahan pertanyaan? Oke. Ketum? Oke ya, tadi kan udah pertanyaannya, sekarang pertanyaannya mudah. Apa kepanjangan dari HOC? Ayo. Anak-anaknya, adik-adiknya. Apa kepanjangan dari HOC? Ayo maju. 1, 2. Ayo adik-adiknya. Ayo sini. Ayo. Apa kepanjangan dari HOC? Diduluin nih. Ayo. Siapa namanya? Arbian. Alpian. Kelas berapa? Arbian. Albian. Namanya panjang ya. Kelas berapa Albian? Kelas 8. Apa kepanjangan dari HOC? Honda Owner Club. Honda. Kira-kira betul Bro Teguh? Oke, karena pertanyaannya mudah, lanjut lagi. Siapa ketua umum pertama HOC? Nggak tahu pasti. Tetap saya kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua ya. Oke, tadi hanya breezing intermezzo beberapa saja. Mudah-mudahan sebagai penyemangat kita, jangan dilihat dari nilai yang apa tadi kami berikan. Ini hanya untuk buat penyemangat kita. Selanjutnya untuk membersihkan waktu, kita datang ke sini untuk mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz. Panggil. Karena waktunya juga sudah hampir maghrib ya, kali ini maghribnya itu jam 18:06 ya, berkumandang azan maghrib. Untuk kita itu memperdengarkan atau mendengarkan Ustadz. Abang Pap. Ya, tadi terselip sedikit ya, nggak lengkap rasanya ketika suatu acara kita tidak mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini nanti akan dibacakan oleh qori kita Al-Ustadz Asep, Abang Pap. Waktu dan tempat kami persilakan. Nanti ketika dikembangkannya ayat suci Al-Quran, mungkin diharapkan tenang ya, jangan bersuara.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وجل وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Asep atas pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Tadi surat Al-Maun ya, tentang anak yatim. Selanjutnya untuk kita bisa mendengarkan salah satu pengurus juga di Pondok Pesantren Syafaatul Ummah, Al-Ustadz Al-Mukarram Syekh Alwi Basari, bisa memberikan siraman rohani kepada kami Hondarkop agar keimanannya tetap istiqomah, tidak hanya di bulan suci Ramadan tapi nanti di 11 bulan kemudian. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz Alwi Basari untuk kultum dan doa penutup. Sallu ala Nabi. Ayo tim harunya naik aja sekalian. Nanti kita doa bareng. Gak apa-apa. Itu kasih yang lain aja. Karena ini ulang tahun HUC, nanti kita nyanyi mabruk bersama-sama insya Allah. Ya dari kami lah sebagai apresiasi terima kasih untuk HUC. Nanti sebelum maghrib kita coba untuk berdoa agar ulang tahun HUC ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita doa HUC nanti lagu mabruk bersama-sama insya Allah. Andai malam mungkin saya matiin lampunya di Patagon ini biar asik gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukru ala Muhammad wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Ya nyambung saja ini buat teman-teman HUC dan kita semua sebenarnya bersyukur kepada Allah yang hari ini kita sudah sampai di 23 hari di bulan suci Ramadan. Ya memang kita berharap bahwa seluruh ibadah kita diterima oleh Subhanahu wa taala sampai hari ini. Ya 7 hari ke depan kurang lebih insyaallah semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kebetulan HUC ini memang tahun kemarin juga kita ngadakan bersama. Acara kita memang sama dengan sahabat rumah. Ada guyon, ada ceria karena emang Syahrul Ramadan, Syahrul Muasa, selalu berbagi, selalu ceria. Kemarin kita di Medland, sekarang di tempat saya lebih dekat. Mudah-mudahan ini keromantisan kita insya Allah. Ramadan bulan romantis. Romantis kita dengan Allah, romantis kita dengan masjid, romantis kita dengan Al-Quran, bahkan romantis kita dengan keluarga. Dan HUC ini lebih dekat dengan kita tambah romantis insya Allah. Makanya kita tuh cowok romantis, rokok makan gratis di HUC. Ya sebagai bahan muhasabah buat kita, apakah sampai 23 hari ini puasa kita diterima oleh Allah atau tidak? 3 aja tandanya, puasa kita diterima oleh Allah. Yang pertama, kalau puasa kita diterima oleh tandanya berarti sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Sudah mampu mengendalikan hawa nafsu, karena inilah musuh terbesar kita. Musuh terbesar itu bukan dari luar tetapi dari dalam diri kita. Saya bangga anak-anak HUC ini senang motor, hobi motor, gede tapi tetap berbagi. Terkadang lihat orang-orang yang
menyalurkan hobi tapi tidak bisa berbagi. Nah, kita bawa salah satu tanda bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berarti sudah mampu mengendalikan hawa nafsu duniawiyah kita. Hari ini alhamdulillah kita bisa berbagi, harusnya bisa berbagi. Sehingga dengan terkendalinya hawa nafsu kita, maka tanda yang kedua adalah kalau puasa kita terima, meningkatnya ketaatan kita. Meningkatnya taatnya nih, sholatnya sampai hari ini semakin khusyuk, bukan semakin hese. Sholatnya tambah khusyuk, tambah hese. Anak motor saya yakin dimanapun dia berhenti dia tarawih dulu gitu. Nggak mungkin lah gitu. Iya, karena bagaimanapun kita membedakan, saya juga hobi tapi hobi mancing. Mancing masalah maksudnya. Nah, jadi hobi boleh disalurkan, dunia boleh dinikmati, tapi sebagai hamba kita tetap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan membentuk kita, menguatkan keimanan kita. Makanya dipanggil sama Allah itu orang-orang yang beriman. Sayang iman yang sudah kuat maupun yang lemah ketahuan setelah praktek Ramadannya. Kalau imannya kuat sampai hari ini tambah hebat ibadahnya. Tapi kalau imannya lemah biasanya sudah tidak lagi. Nah, tanda puasa kita diterima berarti tambah taatnya. Sholatnya tambah khusyuk, baca Quran tambah seneng gitu. Zikirnya tambah kuat. Nah, yang ketiga adalah tanda puasa kita diterima ada perubahan sikap. Semakin sabar ngadepi perjalanan hidup. Ini orang-orang HWC ini sabar di sini. Orang motor mah mesti sabar, latihannya di jalan, itu praktek nyata. Banyak kalau ngukur sabar kita jangan di musola, jangan di masjid. Kalau di masjid di musola kayak gini mah sabar-sabar banget. Kayaknya. Tapi ketika jalan macet, coba tadi ke Gramapuri macet, sini macet, apa yang respon kita ketika mendapati itu? Aduh brengsek sialan, biasanya gitu. Nah, maka sabar ukurannya bukan pada di tempat ini, tapi ketika kita mendapatkan benturan yang tidak nyaman, itulah agama kita. Soleh tidak bisa ukur di masjid. Kalau di masjid di musola orangnya soleh-soleh, di majelis-majelis orangnya soleh-soleha, tapi bukan itu ukurannya. Ukuran kesalehan kita lihat ketika kita berbenturan dengan kehidupan di masyarakat, ada hal yang tidak nyaman yang menimpa kita, apa respon kita? Disitulah ketahuan kesalehan kita. Nah, hari ini ada perubahan sikap, tambah sabar, insya. Ya berapa menit lagi nih? Jam kulit kurang putih. Berapa menit lagi? Nah, sabar. Ternyata lamanya puasa itu bukan dari pagi. Mau 5 menit mau maghrib tuh lama banget ke sana. Udah lihat jam lagi belum juga. Udah aja belum juga itu. Nah, memang akhirnya karena kita ingin berbahagia. Begitu dengan azan bahagia banget. Beda hari ini azan maghrib dengan bulan lainnya. Kalau bulan lain dengan azan maghrib biasa aja. Tapi kalau bulan Ramadan azan maghrib paling istimewa. Yang paling ditakutin azan sahur. Azan maghrib paling istimewa, yang paling ditakutin azan subuh. Ya aduh takut banget tarhim gitu. Aduh buat kita. Nah, jadi buat kita Bapak Ibu bahwa ada perubahan sikap, satu lebih sabar. Karena puasa ngajak kita hidup sabar memang. Banyak kita melakukan tindakan salah karena kurang sabar. Orang kalau kurang sabar sering ngambil jalan pintas Bapak Ibu. Coba kalau jalan antri nggak sabaran ngambil jalan. Ya kehidupan ini banyak kita terjebak kesalahan karena kurang sabar. Maka puasa Ramadan ngajak kita sabar. Yang kedua perubahan sikap. Lebih tawadu insya. Rendah hati bukan rendah diri. Rendah hati, punya kekayaan juga enggak menyombongkan diri, punya ilmu enggak menyombongkan diri, itu tawadu namanya. Paling tawadu ibu-ibu ya tahu warna duit antara biru sama merah. Nah, jadi buat kita yang ketiganya ada kedermawanan. Rasulullah dermawan banget. Dan alhamdulillah hari ini kita berbagi dengan anak-anak kita. Bukan mereka yang butuh kita sesungguhnya, tapi kita yang butuh mereka. Maka hak mereka yang kita berikan, wallahi kata Nabi, Allah akan senantiasa menolong kita selama kita mau menolong sesama. Hikmah syariat ajaran agama kita, semua syariat tujuannya adalah berbagi kepada manusia hablum minan nas. Orang yang melakukan ibadah ritual pasti melahirkan manusia yang gemar ibadah sosial. Salat dengan takbiratul ihram ini adalah ibadah vertikal kita kepada Allah, itu dengan salam ibadah sosial kita. Ramadan awalnya kita ibadah vertikal, ritual banget kepada Allah, ujung-ujungnya diwajibkan membayar zakat. Artinya ibadah ritual membuah menjadi ibadah sosial. Manusia terbaik adalah memberikan manfaat bagi sesamanya. Melalui HOC kita menjadi manusia yang lebih manfaat. Saya sering sama Mas Maroni cerita, Mas, hidup ini kita jangan kayak sama kambing lah. Kambing aja manfaat, dagingnya dipotong orang bahagia. Manusia masa nggak kasih manfaat? Jadi berikan manfaat khairnas dan kulinas. Sebaik manusia kata Nabi yang memberikan manfaat bagi sesamanya. Sampai ini cerita terakhir dari saya mungkin nih buat teman-teman. Ketika malam Lailatul Qadar itu Nabi Musa dialog sama Allah. Ya Allah, kalau Nabi
umat Nabi Muhammad punya malam istimewa sampai 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau itu angka 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau dapat ibadah malam itu berarti seumur hidup kita lah. 83 4 bulan nggak mungkin kita sampai situ. Nah kata Nabi Musa, ya Allah apa yang membuat engkau senang ini? Mereka punya itu. Amalan apa yang membuat engkau bahagia ya Allah? Apakah sholat? Kata Allah tidak. Kalau sholat itu untukmu. Karena dengan sholat dirimu akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Apakah puasa? Kata Nabi Musa, ya Rabb yang menyenangkanmu? Tidak. Karena puasamu untukmu. Karena dengan kau puasa kau akan mampu mengendalikan hawa nafsu. Lalu Nabi Musa tanya, lalu apa perbuatan apa ya Rabb yang membuat engkau senang? Sehingga kami lakukan. Apa kata Allah? Hai Musa, sampaikan kepada manusia, barang siapa yang memberikan bahagia kepada orang lain, maka disitu aku menjadi bahagia. Barang siapa yang memberikan pertolongan kepada orang lain, itulah aku berbahagia. Karena orang sakit, orang susah, aku ada di sampingnya. Ketika mereka memberikan bantuan, semua tangan aku yang menerimanya. Hari ini bukan anak yatim menerima sesungguhnya Pak, tapi tangan Allah ada di situ yang menerima. Wallahi kata Nabi, manusia akan santai memberikan pertolongan bagi mereka yang senang. Semoga kita mampu terus memberikan manfaat bersama Pak. Ayo terus ya. Jadi istiqomah buat kita. Semakin kuat iman kita, semakin kokoh, semakin kuat mudah-mudahan. Nah jadi pada hari ini kan acara kita memang santai-santai menunggu maghrib. Dan ini acara ulang tahunnya. Kalau yang keberapa nih ya? Keempat ya. Ya ini sebagai ucapan terima kasih kami lah. Kami doa sebelum maghrib nanti. Mabruk ya. Nanti kita bantu doa. Lagi kita berdoa ya Pak. Dengan hari ini sampai 23 hari. Sudah kita di tarbiyah Ramadan, semoga ibadah kita diterima dan Allah Subhanahu wa taala. Seminggu ke depan kita semua diberikan kesehatan, Allah sebenarnya kekuatan sehingga bisa menyempurnakan ibadah di Ramadan kita. Juga mungkin bagi teman-teman yang memang biasa mau mudik pulang kampung lebaran, semoga diberikan keselamatan dalam perjalanannya sampai bisa berkembali ke Bekasi sehingga bisa mengumpulkan bersama kita. Dan juga semoga acara ini memberikan manfaat besar bagi kita. Ala hadihina wal kudin sholih wa hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa berapa menit lagi? 6 menit ya. Pas. Jadi untuk sambil persiapan yang itu buat bukan nanti diantar saja. Satu tembang salat doa bersama mabruk menjelang waktu maghrib untuk HOJ. Sallallahu Muhammad. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك يوم مبروك
mabrur. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Mabruk alfa mabruk ya umil mari mabruk. Mabruk alfa mabruk ya umil mari mabruk. Ya alhamdulillah, Bapak sekalian saudara-saudari HUC, jam 18:06 sudah waktu maghrib, kita baca doa buka bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika abtartu birahmatika ya arhamar. Ya, selamat menikmati takjil yang sudah siapkan, dan kami dari tim Hadroh sekali lagi khusus kepada teman-teman saudara di HUC, tentunya banyak kekurangan, kesalahan, mohon maaf, insyaallah jumpa kesempatan. Bagi teman-teman yang nanti sampai ikut kegiatan tarawih bersama, ini juga kita kita persiapkan. Dari kami sekali lagi banyak kilapan dan mohon maaf apabila terlalu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.